Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Hasna Hairiyah dengan NIM E2010678 asal Universitas Juanda Bogor yang saat ini tengah mengikuti pertukaran mahasiswa di Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan sedikitnya mereview materi kuliah hukum pidana yang telah disampaikan pada Senin 13 September 2021 oleh dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Yang pertama, saya akan sedikitnya menjelaskan tentang hukum pidana. Hukum pidana ini dalam bahasa Belanda disebut dengan strafrecht. Hukum pidana termasuk ke dalam hukum publik. Hukum berdasarkan isinya terbagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu atau kepentingan umum atau perseorangan dengan negara. Contohnya itu seperti hukum pidana, hukum tata negara, dan administrasi negara. Yang kedua, ada hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antar perseorangan. Contohnya itu seperti hukum perdata dan hukum dagang. Kemudian ada pula pengertian hukum pidana. Pengertian hukum pidana ini terbagi menjadi dua, yaitu secara material dan secara formal. Secara material artinya bagian dari hukum pidana yang berisi larangan dan keharusan, dan bagi yang melanggarnya itu akan dikenakan sanksi, yang dimana sanksinya ini lebih tajam dibanding yang lain. Contohnya itu KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP. Sedangkan secara formal yaitu hak negara untuk menerapkan sanksi terhadap pelanggar hak pidana material, contohnya KUHAP. Menurut Profesor Mulyatno, ada 3 hal dalam hukum pidana, yaitu yang pertama, ada perbuatan pidana. Yang kedua, ada pertanggungjawaban pidana. Yang ketiga, ada sanksi pidana, yang dimana jika tidak ada perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tidak adanya sanksi pidana. Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana ini termasuk ke dalam pengertian hukum pidana secara material, sedangkan sanksi pidana ini termasuk ke dalam pengertian hukum pidana formal. Contohnya dari tiga hal dalam hukum pidana tersebut, yaitu ada perbuatan pidana hukum namun tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya, seperti tugas anggota regu tembak, eksekutor mati. Tugas anggota regu tembak tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Mengapa? Karena ia hanya melaksanakan perintah atasannya saja, maka ia tidak bisa dikenakan pasal 340 KUHP, yaitu barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Juga contoh lainnya seperti orang yang cacat jiwanya atau anak di bawah umur atau disabilitas. Ini diatur dalam pasal 44 KUHP, yaitu barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka tidak bisa dipidana. Ada pula fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana ini dibagi menjadi dua pengertian, yaitu fungsi hukum pidana umum dan khusus. Fungsi hukum pidana umum yaitu untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Sedangkan secara khusus yaitu untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya itu lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum lainnya. Kemudian adapun sumber hukum pidana, yaitu KUHP atau dalam bahasa Belanda sering disebut Wetboek van Strafrecht Nederland Indi, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Dalam kode penal yaitu isinya mayoritas perintah raja, dan ini ciptaan Napoleon Bonaparte. Yang kedua, ada peraturan-peraturan lain di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika dan Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga, ada memori penjelasan KUHP atau memori van toelichting. Yang keempat, ada
hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Ini diatur dalam pasal 131 IS. Ada pula pembagian kitab undang-undang hukum pidana yang terbagi menjadi dua sifat, yaitu umum dan khusus. Bersifat umum yaitu berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP yang diatur dalam buku 1 aturan umum yaitu pasal 1 sampai 103, dan bersifat khusus yaitu mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi yang melanggarnya. Diatur dalam buku 2 tentang kejahatan yaitu pasal 104 sampai 488, dan dalam buku 3 tentang pelanggaran yaitu pasal 489 sampai 569. Kemudian adapun berlakunya hukum pidana yang terbagi menjadi dua, yaitu menurut waktu dan menurut tempat. Menurut waktu atau locus temporis yaitu didasarkan pada asas legalitas atau principle of legality, atau dalam bahasa Belanda yaitu nullum delictum nulla poena sine previa lege ponali. Dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1 yang isinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi dua konsekuensi. Yang pertama, tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang. Yang kedua, peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Yang kedua yaitu menurut tempat atau locus delicti. Seperti yang pertama ada daratan negara, yang kedua laut teritorial yang ditetapkan oleh HI, dan yang ketiga ada udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut ada beberapa asas, yaitu yang pertama ada asas teritorial yang diatur dalam pasal 2 KUHP, yang kedua ada asas personal atau nasional aktif yang diatur dalam pasal 5 KUHP, dan yang ketiga ada asas perlindungan atau nasional pasif yang diatur dalam pasal 4 dan pasal 7, dan yang terakhir ada asas universalitas. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang terucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.